Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sore. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini mari kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui kita memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu. Yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Besar setiamu dalam hidup kami, Allah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita merasakan sungguh besar setia
berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami, nyata di dalam sepanjang hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan membuka ibadah kita sore hari ini. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan, kami mengagungkan nama Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Di dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Kalau kami sampai saat sore hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas itu semuanya. Tapi saat sore hari ini Bapa, kami meninggikan, kami mengagungkan, kami menyembah kepada Raja di atas segala Raja. Kami percaya kepada Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan, bahkan mengecewakan dalam hidup kami Bapa. Pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya saat sore hari ini kami mempergunakan waktu ini Bapa untuk sungguh-sungguh menyembah dan mengagungkan nama Engkau. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memandu kami dalam pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada firman-Mu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Umat-Mu boleh mengerti dan memahami setiap orang firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Urapan yang sama Tuhan dalam sidang jemaat-Mu yang hadir saat sore hari ini. Berdoa buat umat-umat-Mu yang mungkin masih dalam persiapan dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan selamat. Supaya saat sore hari ini Bapa kami bersama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Engkau. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang begitu indah ya untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita akan bersorak-sorai untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sebagai bangsa yang terpilih, ya Tuhan sudah memilih hidup kita. Kita boleh bangga karena kita adalah umat-umat pilihan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita puji lagi dengan pujian. Mari kita semua. Setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan. Duduk Bapak Ibu. Dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari, biar langsung aja, boleh maju. Kalau tidak ada, mari kita puji Tuhan lagi. Apabila kita berjalan bersama Yesus, kita tidak perlu takut. Amin. Haleluya. Berjalan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut.
bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Mulia di kita sendiri, Yesus besertaku. Mulia di kita sendiri, Yesus besertaku. Mulia di kita sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita yakin ya, kita tidak sendiri karena Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita sebentar terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini kiranya boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, di dalam kita iring kepada Tuhan. Haleluya. Kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu, karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini.
Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk kita sebentar terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami sampai hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Karena kami percaya berkat-Mu atasku senantiasa melimpah. Haleluya. Bajikan kemurahan selalu ikutiku, ku puji, ku sembah, aku percaya. Haleluya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu melingkupiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya. Haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku, ku puji, ku sekali lagi, aku percaya. Haleluya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku, ku puji, ku sembah Kau, ku puji. Haleluya, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ibu Samuel berdoa buat firman Allah. Sungguh Tuhan, lewat pujian ini kami merasakan hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Haleluya. Anugerah yang luar biasa. Engkau masih memberi kami kesehatan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, Tuhan, oleh karena itu Tuhan, segenap hati kami, segenap hidup kami bawa kepada-Mu sore hari ini. Kami bersyukur buat semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan tiba saat yang terindah buat kami untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Biar pengurapan itu juga turun atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian untuk mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan kami. Dan kuduskan kami dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Kami siap firman-Mu sore ini Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan teruskan khotbah tentang berbuah di dalam ketekunan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ketekunan, Saudara. Apakah itu ketekunan adalah satu kemampuan dari setiap manusia untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai awali dari ada seorang pengusaha dan dia juga aktif di dalam melayani. Sebuah kesaksian, Saudara. Dia aktif melayani, sungguh-sungguh setia dia melayani. Lalu karena COVID ini, sebelum COVID itu tahun 2017, dia punya perusahaan utama dihantam dengan membanjirnya teknologi, pembelian-pembelian dan bisnis-bisnis di online, Saudara. Mulai tahun itu perusahaan utamanya mengalami kebangkrutan, Saudara. Terus menerus sampai dihantam COVID, Saudara. Lalu dia rugi, Saudara, dihitung-hitung 200 miliar lebih. Tetapi dia kesaksian begitu luar biasa, dengan semangatnya dia tetap ketawa-ketawa walau rugi 200 miliar lebih. Ketika saya mendengar kesaksian itu, Saudara, itu mengimpartasikan sesuatu yang luar biasa, Saudara. Dia ada tekanan-tekanan yang luar biasa, tetapi dia bisa bertahan dan tetap juga ada sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia bersaksi di kalangan teman-temannya pengusaha-pengusaha, lalu dia sebutkan bahwa perusahaan utamanya bangkrut, lalu cabang-cabangnya tutup, ya. Lalu dia mengalami kerugian 200 miliar lebih. Lalu sehabis kesaksian datanglah temannya, Pak, dalam beberapa hari ini saya stres terus. Loh, kenapa? Ya, perusahaan saya juga rugi beberapa miliar. Tetapi setelah mendengar kesaksian Bapak, saya tidak stres lagi. Kenapa? Ternyata Bapak jauh lebih besar ruginya, Saudara. Ya. Jadi Saudara, dia ambil pelajaran begini. Di tengah-tengah dia menderita, dia bisa menghibur orang yang lain yang juga menderita. Saya mendapatkan konsep pembelajaran, pemikiran, perenungan bahwa apa yang ada di dunia ini, dia berkata, memang semua dipercayakan Tuhan. Nah, ketika saya mengalami kebangkrutan ini hampir 200 miliar, Saudara, tapi saya tahu bahwa kekayaan itu tidak sustainable, tidak tetap terus, tapi ada kalanya seperti yang saya alami. Tapi saya punya kekayaan yang luar biasa. Satu, anak-anak saya diberkati Tuhan, dia kuliah dengan baik, kan? Dia pintar, lalu istri saya juga tetap mendukung saya. Itu kekayaan yang tidak berubah, luar biasa. Istri saya tetap mendukung saya di tengah-tengah pergumulan persoalan. Dia tidak menekan saya. Saudara, dari kesaksian ini saya ingin katakan, Saudara, bahwa ada orang-orang percaya, bahkan dia melayani, aktif melayani, dihantam berbagai macam pergumulan persoalan yang begitu berat. Ya, 200 miliar. Tapi dia kesaksian dengan semangat, dengan sukacita, masih bisa ketawa. Saya pikir hebat orang ini, luar biasa spiritnya, rohnya. Nah, lalu dia juga bisa menghibur orang yang lain yang juga rugi beberapa miliar, Saudara. Ternyata Bapak lebih besar ruginya, 200 miliar, saya baru beberapa miliar. Jadi membangkitkan iman orang lain. Dan ini fakta, ini kesaksian, Saudara. Maka dari situ, Saudara, itu bisa menginspirasi saya dan Saudara, bahwa ketika saya dan Saudara menjadi orang-orang percaya, Saudara, seringkali juga kita diperhadapkan hal-hal yang demikian, Saudara. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan saya dan Saudara untuk berbuah di dalam ketekunan. Mari coba kita lihat ayat pertama dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai 36. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Saya membaca ayat yang ke-32, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-33 lalu bergantian sampai 36, Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang,
Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan pada zaman dulu yang dialami oleh orang-orang yang ada di Ibrani, kita bisa melihat pengalaman kekristenan di sana juga mengalami pergumulan perjuangan yang berat di dalam ayat yang ke-32. Nah, jemaat-jemaat diingatkan melalui firman Tuhan sore hari ini, ketika dia mengalami perjuangan yang berat untuk mempertahankan keimanannya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, dia juga mengalami, dijelaskan di dalam ayat ini, dicerca, dihina, lalu menderita. Bukan hanya itu, dijarahlah ya harta benda mereka. Seperti kesaksian tadi saudara, ya, loss, kehilangan, kerugian 200 miliar. Tetapi Bapak ini seorang pengusaha dan hamba Tuhan ini, dia tahu dia berpadanan pada apa yang tidak bersifat kekal. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa ada harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir sore hari ini bahwa setiap orang-orang percaya pasti berdoa meminta kepada Tuhan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, yang memberkati saya dan saudara. Tadi kita menyanyikan pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mungkin Bapak itu yang pengusaha itu, yang melayani Tuhan itu juga menyanyikan lagu ini. Tapi loss, rugi 200 miliar. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini banyak kali Tuhan mengajarkan saya dan saudara, dalam menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan sedang membawa hidup saya dan saudara untuk menetapkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Bapak Ibu bisa melihat hantaman yang sekarang terjadi, COVID melanda seluruh dunia dan banyak orang mengalami kerugian secara finansial. Bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan pun mengalami banyak kerugian, saudara. Tetapi disinilah Tuhan sedang membawa setiap manusia untuk menyadari keadaannya sebagai manusia yang memang kalau tidak bergantung kepada Tuhan, kita bisa mengalami stres. Kayak tadi yang beberapa miliar stres, saudara. Tetapi ketika mendengar kesaksian itu, dia kuat lagi imannya. Dia lalu menetapkan hatinya untuk tetap kuat, tidak stres lagi. Nah, sering kali dalam kehidupan saya dan saudara, ketika melihat kesaksian itu, saudara, itu menguatkan kita. Tetapi tatkala saya dan saudara mungkin diizinkan oleh Tuhan mengalaminya, itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekristenan yang ada di Ibrani, saudara, mengalami berbagai macam penderitaan, pergumulan, harta mereka dirampas. Tapi mereka yang luar biasa di dalam ayat yang ke-34 menerima itu dengan sukacita. Bukankah itu sebuah paradoks yang tidak bisa sejalan dengan pikiran manusia? Bagaimana ketika mereka menderita, ketika mereka menerima cercaan, fitnahan, penderitaan, lalu harta mereka dirampas, dijarah, tapi mereka menerima dengan sukacita. Tentu saudara,
kita punya keyakinan bahwa itu pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau pekerjaan sebagai manusia, daging kita akan lemah. Yes, pada awalnya pengusaha itu mengakui, saya juga stres, menangis. Kenapa? Tetapi ketika firman Tuhan itu mengingatkan saya, masuk di dalam hati, lalu masuk dalam pikiran saya, menguatkan pikiran saya untuk tidak berpikir yang tidak baik, yang jelek tentang Tuhan. Mengapa ini terjadi sampai ratusan miliar? Kenapa enggak puluhan miliar saja? Tawar menawar terjadi di dalam alam pikirannya. Tetapi ketika dia merenungkan firman Tuhan, ada harta yang lebih baik, yang sifatnya menetap, adalah firman Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan hamba Tuhan ini berkata, firman Allah lah yang menguatkan saya, dan akhirnya saya bangkit. Dan akhirnya saya tidak terpuruk lagi. Karena memang Tuhan sedang mengajarkan bahwa iman saya dan saudara tidak terletak pada harta kebendaan yang ada. Itu pesan yang disampaikan. Bahwa Tuhan sedang mengajarkan dalam hidup saya dan saudara untuk percaya apa harta yang lebih baik, yang sifatnya menetap itu. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Tidak sedikit orang akhirnya melepaskan kepercayaan, keyakinan karena kebendaan. Dan itu bisa kita lihat, dia melepaskan keyakinan, dia menjual Yesus. Dia tidak tahu bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus itu adalah harta yang lebih baik, yang menetap, yang diberikan di dalam setiap hati orang-orang percaya, yang diterimanya sebagai hadiah, berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kita tidak membayar sepeser pun, tetapi kita terima pengampunan. Kita direposisi kembali sebagai anaknya yang luar biasa. Kita berhak atas janji-janji firman Allah. Ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, kita percaya tepat pada waktunya Dia akan sediakan. Dan itulah berkat yang sejati. Bagaimanakah dengan hidup saya dan saudara? Apakah kita masih berpola pikir seperti dunia berpikir bahwa apa yang ada di dunia itu adalah milik saya dan semua adalah milik saya? Ataukah kita sudah memiliki perubahan cara berpikir bahwa semua yang ada pada hidup saya dan saudara, dan hidup saya ini, hidup saudara adalah milik Tuhan, dan Tuhan bisa kapanpun panggil saudara. Camkan baik-baik, ini firman Tuhan saudara. Saudara bisa lihat, sudah ribuan orang mati sudah karena penyakit COVID. Melanda, membuat orang takut, membuat orang stres, membuat orang depresi. Tetapi sekarang Tuhan berkata, apakah kita terus mau dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran terus? Apa saudara percaya ketika Dia yang memanggil? Tadi pujian saya senang, singkat tapi itu memberkati saya. Saya suka sekali nyanyikan lagu itu. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Walaupun dalam bahaya. Dan saya mengimaninya dengan belajar bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Bahwa betul berjalan bersama Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun ada bahaya. Yesus mau melihat kehidupan saya dan saudara sore hari ini. Seberapa jauh dan besar tingkat keyakinan, kepercayaan kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, dan harta yang dirampas
Orang-orang percaya yang ada di Ibrani, dia tetap tidak melepaskan kepercayaannya. Karena dia tahu di sanalah sebetulnya harta yang menetap yang lebih baik adalah kepercayaan kepada Yesus. Dipegang sampai akhir. Sampai dia akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Apa? Upah di sorga. Bukan di bumi. Jadi kalau saya berpikir pada konsep kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, yang mencoba menghidupi setiap firman Tuhan, pasti dia diberkati oleh Tuhan. Kalau orang-orang percaya itu terlebih dahulu percaya dan mempercayakan hidupnya kepada firman Allah. Firman Allah itu ada di dalam hidupnya. Dia terlebih dahulu mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semua itu disiapkan, disediakan oleh Allah. Kita bisa berkata amin. Kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi ada kalanya saya dan saudara satu saat nanti akan menghadapi ujian, pergumulan, penderitaan, persoalan dalam hidup ini. Nah, Tuhan membawa kita, memberikan contoh. Orang-orang percaya yang ada di Ibrani, dia tidak melepaskan kepercayaannya. Karena itu harga yang begitu luar biasa. Kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Korintus bilang, dengan darahnya, dengan darah Yesus kita ditebus. Maka percayalah, saya selalu belajar mengimaninya. Kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi saya, apa yang tidak mungkin dia berikan bagi saya? Tidak mungkin. Tapi yang saya harus belajar, saya tunggu waktu Tuhan. Tuhan sedang ngajarin saya untuk berdoa, bersabar dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Maka selalu saya ingatkan kepada saudara dan diri saya sendiri, asal ada makanan, minuman, cukuplah. Firman Tuhan yang mengajarkan, Yesus yang ajarkan, saya bisa makan, minum, pakaian ada, cukup. Selanjutnya terserah Tuhan. Membangun konsep berpikir di dalam hidup saya dan saudara dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan nilai-nilai kebenaran Allah. Maka saya percaya hidup saya berjalan di dunia ini karena Dia yang memanggil saya dengan kuat kuasanya, dikatakan luar biasa. Maka dengan kuat kuasanya pun ketika saya berjalan menjalani hidup ini, kuasa Roh Kudus itu yang diberikan Yesus, dia sekarang ada di sorga, dia naik di sorga, dia sedang sediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia berikan Roh Kudusnya, maka saya berjalan bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Maka saya percaya saya akan menjadi orang-orang yang tetap bisa mengatasi pergumulan dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan mengajarkan dalam kehidupan saya dan saudara, bukan hanya belajar firman Allah, tetapi saya dan saudara juga harus belajar mempraktekkan dalam hidup ini. Maka saya bersyukur kepada Tuhan ketika ada ujian-ujian, saudara, ada seperti COVID ini, kita bersyukur ada COVID. Kita nggak tahu lagi nanti tahun depan ada virus apalagi, kita bersyukur. Kenapa? Karena membuat orang percaya harus bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan saudara, saya kalau berdoa kan nggak pernah saudara. Wah, terima kasih Tuhan. Ajar aku ngerti kenapa hal ini terjadi. Belajar. Jadi proses pembelajaran saudara, ya, nggak selalu ditengking-tengking saudara. Tapi ketika itu terjadi, saya duduk diam, saya berpikir, saya merenungkan, kenapa ini terjadi? Tuhan mau kasih pembelajaran apa dalam hidup saya? Tuhan mau ngajarin saya berespon seperti apa terhadap masalah ini? Coba berpikir, renungkan itu saudara.
Jadi konsep hidup yang diberkati, saya percaya sudah diberkati pasti. Pasti makan. Tapi kalau konsep cara berpikir kita seperti masih orang dunia. Kekayaan, terus kekayaan. Coba berpikir. Semua itu akan ditinggalkan. Saya bukan berkata tidak boleh kaya luar biasa. Kaya luar biasa, pertanyaannya buat apa kekayaanmu? Ditimbun terus, buat apa kekayaanmu? Tuhan tantang sore hari. Ataukah Tuhan izinkan saudara satu kali kita kehilangan harta kekayaan kita, lalu baru kita sadar saudara bahwa harta kekayaan tidak menyelamatkan. Orang-orang Kristen yang ada di Ibrani dirampas hartanya, dijarah saudara. Dan itu sudah terjadi loh saudara bagi orang-orang Kristen dulu. Waktu kerusuhan di Jakarta itu saudara. Perhatikan itu kesaksian yang luar biasa. Orang kaya stres. Waktu kerusuhan semua habis. Anaknya Tuhan izinkan saudara. Akhirnya dia menyadari semua tidak bisa menolong. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara. Saudara dalam hidup ini saudara, seringkali banyak hal yang kita perlu renungkan untuk hidup saya dan saudara menjadi lebih baik dalam memahami panggilan menjadi orang-orang percaya. Ya. Maka teologianya saudara bukan teologi kemakmuran. Ya. Itu sudah lewat. Yang mengajarkan juga sudah minta maaf kalau itu keliru saudara. Ya. Justru kalau saudara lihat, gereja Tuhan harus dipersiapkan, orang-orang percaya harus dipersiapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang harus memberikan kekuatan. Dengar, satu saat nanti saya dan saudara menghadapi masalah, bagaimana engkau sudah dipersiapkan untuk melakukan kebenaran firman yang sudah kita belajar ini, yang sudah kita renungkan bersama-sama untuk kita praktekkan di tengah-tengah nanti ketika ada pergumulan persoalan. Tuhan sedang mengajarkan supaya saya dan saudara berbuahkan ketekunan saudara, tetap tekun. Nah, orang yang tekun, kemarin saya berbicara hubungannya dengan orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ketika melihat setiap keadaan dia tidak menekan dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya untuk berkata, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, engkau bisa datang kepadaku, tapi engkau tidak bisa menguasai hati dan pikiranku. Konsep berpikirnya berubah, saudara. Sekarang aku percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak ibu saudara sekalian, dalam kehidupan saya dan saudara sekarang mungkin akan banyak orang yang berkesaksian memang sulit, memang susah, memang menderita karena pergumulan COVID ini. Semua alami. Tapi kira-kira Tuhan mau ngomong gini, ya betul. Tapi apa kamu mau lihat COVID-nya terus? Gak lihat kepadaku yang memanggil kamu. Engkau tidak melihat kepada aku yang punya power dan kuasa. Coba renungkan itu. Tuhan ngajari banyak hal, saudara. Tuhan sedang berkata sore hari ini, setiap anakku sekarang mari lakukan kebenaran yang sudah dibaca renungkan dalam hidup masing-masing. Pernahkah saudara berpikir demikian? Mulai beralih kepada pola berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi terus puluhan tahun berpikir di arah yang di bawah terus. Yang di bawah ini kalau saudara melakukan bagian saudara dengan sungguh, dengan baik, pasti diberkati. Tapi coba dahulukan Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan buka caranya memberkati saya dan saudara.
saya kutip sebuah kisah perjalanan seorang ya yang pengusaha ya kan luar biasa juga akhirnya mengalami kebangkrutan. Ya. Saudara tentu kenal Abraham Lincoln. Dia banyak sekali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan demi kegagalan yang dialaminya tidak membuat patah semangat dan kehilangan tujuan. Enggak kehilangan semangat dan kehilangan tujuan. Puncak kegagalannya terjadi pada tahun 1832, di mana dia kehilangan semua pekerjaan, terpaksa dia menjadi seorang pengangguran. Namun semangatnya yang begitu tinggi dan dia punya fokus kepada tujuan. Dan dia memiliki, di garis bawahi dia berkata, memiliki ketekunan. Dia tetap bergerak. Dia mencoba berbagai upaya, saudara. Maka singkat cerita kalau saudara lihat peristiwa yang dialami Abraham Lincoln. Tahun 1860, berarti 28 tahun kemudian. Dia terpilih menjadi presiden Amerika. Tapi saya mengambil pembelajarannya di situ, saudara. Nah, ini menjadi inspirasi saja, saudara. Bahwa orang-orang yang tidak patah semangat dan kehilangan tujuan dalam hidupnya dan mengerjakan dengan ketekunan, walaupun dia saat itu dia sengsara, dia menderita, saudara. Dia sempat nganggur, tidak punya pekerjaan, saudara. Tapi dia terus berupaya, berusaha. Sampai dia menjadi seorang presiden Amerika. Dia berkata begini, hasrat yang kuat menciptakan peluangnya sendiri. Ketekunan akan menemukan jalannya sendiri. Itulah modal utama yang dimiliki Abraham Lincoln. Saya renungkan kata-kata ini. Saya sederhanakan. Kalau saya tekun, nanti ketekunan saya itu akan menemukan jalannya. Tuhan akan buka peluang-peluang berkat. Tentunya keyakinan saya dan saudara dan Lincoln juga, di atas segalanya ada kekuasaan tangan yang invisible hand, yang tidak kelihatan. Adalah tangan Tuhan yang bekerja kepada orang-orang yang tekun. Ketekunan itu menemukan jalannya sendiri sampai dia menerima kesuksesan tadi. Hasrat yang kuat menjadi modal utama. Hasrat yang kuat itu peluang untuk menciptakan orang itu bisa terus bergerak, berjalan, mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi saudara, kalau kita merenungkan ada banyak contoh-contoh orang juga yang mengalami penderitaan pergumulan, tapi toh dia bisa sukses. Jadi yang pertama saya ingin katakan adalah buah ketekunan itu seringkali melalui sebuah peristiwa kesengsaraan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, bukankah kalau kita belajar ada prosesnya dari peristiwa Natal kelahiran Yesus, dari peristiwa Paskah kematian dan kebangkitannya, lalu peristiwa kenaikan. Saya tanya, ada enggak proses kesengsaraannya sebelum dia dimuliakan? Berat, saudara. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, saya tanya, ya kan, saudara-saudara sebagai pengusaha, pebisnis, ketika membuka toko, ya kan, saya tanya, ada enggak kesengsaraannya, pergumulannya? Ada, saudara. Sampai akhirnya tokonya, puji Tuhan, diberkati Tuhan besar. Ya. Maka ada istilah, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus terima cercaan,
Yesus terima omongan-omongan yang tidak enak. Dia diludahi, lambungnya ditusuk, kepalanya dimahkotai dulu. Itu sengsara begitu luar biasa. Tapi setelah peristiwa salib, dia menerima kemuliaan dari Bapa di sorga. Dia dimuliakan. Jadi orang kalau mau terima pemuliaan, saudara, itu orang yang biasa ketika menghadapi pergumulan persoalan. Yesus sekarang naik ke sorga, lagi siapkan tempat bagi saya dan saudara. Maaf, dia sediakan, saudara. Maka ada istilah begini, saudara. Ya. Nah, ini supaya perenungan saja, ya kan. Seringkali kita kan dengar ya juga, saya juga mendengar. Waktu saya belajar, saya pikirkan lagi. Ya, orang yang sudah cepat lebih dulu dipanggil Tuhan, katanya rumahnya sudah jadi. Waktu saya belajar, saya renungkan, ayatnya berkata, dia sediakan. Emangnya Tuhan bangun di sana, tunggu lalu mati, wis jadi. Kan enggak juga, saudara kan. Ya kan? Dia sediakan. Ya. Jadi kadang bahasa-bahasa itu kan rumahnya sudah jadi dipanggil, ya kan. Berarti kalau belum jadi, saudara, enggak dipanggil-panggil gitu kan. Dia sediakan, ya, sediakan tempat bagi saya dan saudara. Bukan masalah dibangunnya sudah jadi atau belum, saudara. Ya, kalau memang kita yakinnya begitu, nanti doanya Tuhan, ya nggak apa-apa lah lama sedikit jadinya di sana, ya kan. Dia sediakan, tapi kapan waktunya dia panggil kita tidak pernah mengerti. Bagian yang harus saya kerjakan adalah ketika saya dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Dia mau bawa saya dan saudara, orang percaya yang berbuahkan ketekunan. Seringkali ketekunan itu melalui satu jalan peristiwa, penderitaan, persoalan, kesengsaraan. Sama seperti jalan salib, menuju salib, banyak penderitaan, kesengsaraan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Lalu setelah itu dia bangkit, menyatakan kuasa kebangkitannya, lalu dia naik ke sorga, dia dipermuliakan oleh Allah Bapa. Begitulah kira-kira yang saya ingin jelaskan. Tidak ada kemuliaan itu tanpa salib. Tidak ada kesuksesan yang tidak melalui tangga-tangga pergumulan persoalan. Tidak pernah ada. Tapi pasti melaluinya. Kesaksian-kesaksian orang-orang percaya, kesaksian-kesaksian hamba Tuhan. Kesaksian-kesaksian dari orang tua saya secara rohani dan bapak secara jasmani. Yang mengingatkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi orang percaya. Bahwa ketika sudah menyerahkan diri menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan pun mengalami pergumulan persoalan. Tapi nasihatnya selalu saudara, percaya. Yang pertama percaya, saudara. Yang kedua berdoa saja. Layani dengan setia, layani dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah juga nasihat firman Allah. Ketekunan itu akan menemukan jalannya sendiri. Orang-orang yang tekun satu saat akan melihat bagaimana Tuhan bekerja membukakan jalan. Orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Tidak tertekan dengan keadaan pergumulan persoalan menjadikan stres, depresi, apalagi gila, saudara. Tidak akan pernah. Maka tadi pengusaha yang kehilangan 200 miliar itu dia berkata, saya tidak gila, ya kan? Saya ketawa. Saya bukan orang gila, tetapi saya memahami bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagian yang saya percaya, saya belum mengerti saat ini, tapi pasti untuk kebaikan saya. Dan itu mengimpartasi pola berpikir. Menjadi berubah, oh ya, ternyata hidup ini tidak hanya urusannya sesuatu yang bersifat kebendaan saja. Tapi dia mau bawa hidup saya dan saudara. Dia mau pegang. Dia mau turun. Dia mau angkat saya dan saudara.
yang saat ini mungkin datang menghadapi pergumulan persoalan, mungkin orang yang di samping saudara tidak mengerti apa kerinduan saudara, apa pergumulan saudara, apa masalah saudara. Tapi Tuhan di sorga, Dia sedang melihat, Dia sedang melayangkan matanya, pandangannya kepada saya dan saudara yang ada duduk di depan, di tengah, di ujung, di belakang. Semua Dia tahu. Lalu ketika kita hampiri Dia, kita berdoa, Tuhan, aku ingin menjadi orang-orang yang tekun. Tapi saat ini aku menghadapi pergumulan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan kekuatan. Ada waktunya kita berdoa mungkin lama, lalu Tuhan jawab. Pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan untuk anak kita, yang mungkin kita berpikir nggak mungkin lah. Ya, tapi Tuhan bisa rubah itu semua. Dan itu terjadi sekarang. Dia sedang membawa hidup saya dan saudara untuk benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga, perhatikan saudara. Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lihat ya saudara bagian-bagiannya saudara. Untuk memiliki buah ketekunan kadang Tuhan mengizinkan mengalami kesengsaraan yang tujuannya agar kita berbuahkan ketekunan di dalam diri kita. Paulus adalah orang yang kalau saya boleh berkata, dia bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual saja karena dia pandai sekali dalam berteologia. Tapi dia tidak mengandalkan teologianya. Tapi dia mengandalkan satu kuasa pertolongan yang datang daripada Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Maka teologianya mulai bukan hanya teologi yang susah sulit dipahami. Tapi dia juga memberikan teologia, kalau dikenal penderitaan. Teologia kesengsaraan. Lalu muncul juga teologia ketabahan. Bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang tabah. Bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pandangan yang benar tentang kesengsaraan, tentang penderitaan. Itu luar biasa Paulus. Maka dia berkata di dalam ayat ini, teologianya sudah lihat di dalam ayat ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Jadi kalau sengsara saudara, ya, dia mau berkata, udah jalanin saja. Ya kan? Jadi kadang kalau orang lagi sengsara, menderita, ya kan, ya. Kayak tadi saudara, kadang orang yang sudah rugi begitu dia akan tutup-tutupi, menang WA. Enggak mau cerita-cerita, ya kan. Ya rugi akeh. Tapi dia malah ngomong, jadi kesaksian. Saya ini rugi 200 miliar. Bermegah dalam kesengsaraan. Memang ini peranan Roh Kudus harus ada dalam hidup orang itu. Dia berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang tekun tentunya kita bisa, tahan dia. Apapun dia tetap mencari Tuhan, tetap berdoa, saudara. Tahan uji, lalu tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka saudara lihat, dengar, seringkali ada orang yang bilang begini, sudah gak ada harapan lagi. Nah kalau sudah ngomong begitu saudara, ya kan, salah satunya dia tidak menjalani ini kan. Tapi kalau orang yang tekun, terus tahan uji menimbulkan pengharapan. Dia tetap berkata,
aku percaya satu saat nanti pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan merubah keadaan apapun. Baik pergumulan di toko, rumah tangga, anak-anak, satu saat pasti semua itu bisa dirubah oleh Tuhan. Dan tentu saudara punya kesaksian itu, saya percaya, saya yakin itu. Karena itu firman Tuhan. Saya bisa berkata amin, puji Tuhan, betul itu firman Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya waktu sendiri. Kita tidak bisa paksa. Saudara. Kadang kita sudah misalnya pergumulan keluarga, anak-anak ngomongin begini, waduh sudah sampai. Tapi waktu Tuhan yang bekerja, kita bisa kaget, kok bisa ya? Itulah Tuhan. Tapi yang dibutuhkan apa? Saudara? Kan ketekunan, saudara. Tekun mendoakan terus, mendoakan Tuhan. Ya kan? Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam anak, terus tekun didoakan. Ya hanya bisa berdoa. Saudara. Tapi saatnya berdoa itu, orang yang tekun, ketekunan itu mencari jalannya sendiri. Akhirnya doa orang yang tekun menyentuh orang itu disentuh oleh Tuhan dan dia berubah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Maka mari kita belajar. Saya belajar, saudara belajar. Ya. Saya selalu katakan saya, saudara. Kenapa? Saya juga perlu belajar. Ya. Saya selalu sekarang lagi suka, saya nggak tahu saudara, lagi suka dengar lagu-lagu Pantekostal lama. Ada satu lagu singkat, tapi kalau saya nyanyi saya kadang merinding. Saudara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia bisa damai senang tiap pikulan. Pastikan hilang. Hanya Dia. Apa saya lupa. Tapi ketika saya dengarkan lagu itu saudara. Ya. Tiap pikulan pasti hilang. Beban pergumulan pasti hilang. Hanya Yesus. Hanya Dia. Ya. Saya waktu dengar itu saudara. Saya diam. Ya kan? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Kan lagu lama saudara. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari itu lagu-lagu Pantekostal lama. Saya mungkin belum lahir, syairnya singkat, tapi ketika saya mendengarkan dia sentuh saya dan dia berkata, lari kepadaku. Kamu ada masalah, lari kepadaku. Kira-kira begitu sudah. Kadang nggak sadar sudah saya dengerin itu. Bisa meneteskan air mata. Makasih Tuhan. Gak baca firman sudah. Gak. Saya cuma dengar lagu itu. Lalu lewat lagu itu dia ngomong. Kira-kira kenapa kamu Daniel? Ada apa? Ayo sini. Lari kepadaku. Datang kepadaku. Langsung hati ini seperti terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman itu menguatkan, menimbulkan iman. Tapi ketika kita menyembah, pujian itu menyentuh, membangkitkan juga keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang apa yang sudah alami? Ada pergumulan, persoalan? Lari kepada Yesus. Mungkin orang tidak bisa menolongmu, saudara. Saudara sudah ngadakin lobby ini, lobby itu, gak berhasil. Sore ini Tuhan ngomong, datang padaku. Apa yang menjadi pergumulanmu? Larilah kepadaku, datanglah kepadaku. Seringkali buah ketekunan itu hadir
berbuahkan dalam hidup saya melalui banyak peristiwa, kesengsaraan, pergumulan, persoalan. Tapi tetaplah tekun, cari Tuhan. Maka engkau akan menemukan jalan kemenangan. Karena orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang menyediakan jalannya yang terbaik menurut waktu Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi bagian yang penting menguatkan saya dan saudara. Pikirkan kebenaran Tuhan ini, minta supaya benih firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita masing-masing. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa.